Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah nasihat yang penting untuk kita kaji, karena nasihat ini berisi tentang apa yang menjadi harapan-harapan kita yang belum tercapai. Nasihatnya begini: dikarenakan kamu masih hidup, maka segalanya mungkin. Oke. Nasihat ini menyampaikan keyakinan bahwa kehidupan membawa potensi tak terbatas. Jadi saat kita masih hidup, ada kesempatan untuk meraih hal-hal yang kita inginkan. Baik itu mencapai tujuan dan menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa segalanya mungkin terjadi. Nasihat ini mencerminkan pentingnya pandangan positif terhadap hidup. Meskipun kehidupan seringkali dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan, dan rintangan. Tapi selagi masih ada keyakinan, selagi masih bernafas, dan mengambil langkah-langkah untuk meraih tujuan, ini menjadi semacam pendorong motivasi yang kuat bagi banyak orang. Kita jadi tidak bosan untuk melanjutkan hidup. Kenapa? Karena kita masih punya harapan. Jadi selagi kita masih hidup, ini bisa memberikan peluang tak terhingga untuk meraih hal-hal yang kita inginkan. Makanya ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita masih hidup. Karena nasihat ini berkaitan dengan 4 aspek, yaitu fisik, mental, emosional, dan sosial. Pertama, fisik. Fisik kita harus sehat. Karena tubuh yang sehat dan berfungsi dengan baik itu sangat memberikan peluang untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Untuk mewujudkan impian itu mudah kalau fisik kita sehat. Makanya menjaga kesehatan itu sangatlah penting. Pola makan kita harus dijaga betul. Ya, kita pasti ngertilah gimana cara makan makanan yang baik untuk kesehatan tubuh. Terus yang kedua, mental. Mental kita juga harus kuat. Kan ada tuh istilah mental kerupuk. Ya, kita jangan mudah keok dengan keadaan yang sulit. Baru gagal sekali sudah tidak mau coba lagi. Itu namanya mental kerupuk. Cepat lembek. Jadi ayo latih mental kita. Jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang lain yang bilang kita itu tidak bisa. Yakinlah bahwa kita bisa. Ingat, selagi kita masih hidup, berarti masih mungkin, masih ada kesempatan untuk terus belajar, untuk terus tumbuh dan berkembang secara intelektual. Terus yang ketiga, emosional. Dalam hidup ini, kalau kita pengen mewujudkan sesuatu, ya kita harus bisa mengontrol emosi. Kita tidak perlu terlalu berambisi untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Jalan saja, santai dan tenang. Karena kalau kita terlalu buru-buru, nanti bakal banyak hal-hal penting yang terlewatkan, yang itu bisa menggagalkan apa yang kita inginkan. Jadi ayo kontrol diri. Kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan yang kita kedepankan, nanti kebutuhan akan terbengkalai. Nah, kalau kebutuhan sudah cukup, baru keinginan kita lakukan. Tapi ya tadi, jangan berambisi. Oke, terus yang terakhir, sosial. Pastikan kita hidup bersosial, jangan hidup sendiri. Kita harus saling membantu. Ciptakan hubungan yang baik dengan sesama, terutama di lingkungan kita sendiri. Kalau sosial kita baik, mewujudkan apa yang kita impikan itu mudah. Nanti bakal ada teman atau tetangga yang akan ikut membantu. Akan ada ide-ide menarik dari mereka. Bahkan mereka juga akan mendukung apa yang kita impi-impikan. Tapi kalau sosial kita buruk, gegeran sama tetangga, sesukses apapun kita, hidup tidak akan nikmat, tidak akan bisa tenang. Jadi ayo ciptakan hubungan yang baik dengan sesama. Buat mereka senang dengan keberadaan kita. Inilah arti hidup yang harus kita pegang. Membuat orang lain nyaman dengan keberadaan kita. Oke, baik. Sebenarnya nasihat ini juga perlu dibahas lebih detail.
karena nasihat ini juga memerlukan pengertian yang tepat. Kenapa? Ya, meskipun kita masih hidup dan meskipun segalanya mungkin, anggaplah fisik, mental, emosi, dan sosial kita baik, itu ya bukan berarti semuanya akan berjalan tanpa hambatan. Akan selalu ada faktor-faktor di luar kendali yang bisa mempengaruhi jalannya kehidupan. Jadi, tidak semua hal akan terwujud dengan mudah hanya karena kita masih hidup. Keberhasilan, pencapaian, dan kemungkinan itu sendiri seringkali memerlukan usaha, memerlukan waktu, memerlukan kesabaran, kerja keras, dan ketekunan yang tinggi. Nah, kalau kita sedang berjuang, karena hidup ini memang perjuangan dan harus diperjuangkan, maka ingat satu hal, dan ini tidak disukai oleh Tuhan, yaitu putus asa. Ya, apapun yang kita perjuangkan, apapun yang akan kita mungkinkan terjadi, syaratnya jangan putus asa. Ya, kita tahulah, jangan putus asa sendiri adalah pesan yang sangat kuat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan panggilan untuk tetap tegar, optimis, dan berjuang meskipun dihadapkan pada rintangan, kegagalan, atau kesulitan. Jangan putus asa berarti mempertahankan semangat dan tekad untuk terus maju, meskipun terkadang hasilnya tidak segera terlihat. Memang, kehidupan seringkali penuh dengan cobaan dan kegagalan yang dapat membuat seseorang merasa putus asa. Tapi, kemampuan untuk bertahan dan tidak menyerah adalah kunci untuk berkembang dan mencapai tujuan yang diinginkan. Jangan putus asa juga mencerminkan keberanian untuk melihat sisi positif dalam setiap situasi. Meskipun nanti ada hal-hal yang mungkin terasa sulit atau tidak terduga, tapi masih ada peluang dan pembelajaran yang bisa diambil dari setiap pengalaman. Jadi, punya sikap yang positif dan terus mencari solusi dalam setiap masalah adalah inti dari jangan putus asa itu sendiri. Jadi, ayo jangan putus asa. Karena apapun yang akan kita mungkinkan tidak lepas dari proses panjang, dan itu butuh kesabaran dan ketekunan. Tidak semua hal terjadi secara instan, apapun itu. Oke, kesimpulan saya dari nasihat ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup, tetapi sebaliknya untuk terus berjuang, untuk terus membangun ketahanan mental, mencari solusi, dan terus bergerak maju. Selama kita masih hidup, nasihat ini adalah pengingat bahwa di balik setiap kesulitan ada peluang untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan kemungkinan besar apa yang menjadi impian akan tercapai. Jadi, selagi masih kita hidup, apapun yang kita inginkan itu mungkin terjadi. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam nasihat.